Oke, halo, assalamualaikum. Kita akan mencoba menjelaskan tentang tutorial penggunaan program Praxis. Hanya tutorial penggunaan programnya saja, namun teori-teorinya tidak kita jelaskan di sini. Pertama, untuk lesson 1 kita akan mencoba memodelkan settlement of a circular voting set. Kita menggunakan Praxis yang terbaru, yang versi 20. Jadi langsung aja. Pertama kita isi lesson 1, kemudian di komen kita isi settlement of a circular voting. Circular voting on some. Next, kita pilih aksimetri 15 not. Geometriknya nanti akan seperti ini, tapi kita modelkan separuhnya karena ini bulat. Kita menggunakan asimetri. Geometriknya x marknya 5, y marknya 0. X marknya 5, marknya 4. Oke. Kalau kalian ingin merubah grid-gridnya, bisa klik ini spacing dan number of snap interval. Artinya space 1 berarti grid yang di sini yang muncul per tiap 1 meter. Kalau ini kita ganti 5, artinya grid yang muncul 1 meter, namun kursornya menunjukkan tiap 0,2 meter karena 1 dibagi 5. Oke, kita klik. Untuk Praxis yang terbaru, untuk mendefinisikan cluster soilnya kita menggunakan model Borehole. Beda dengan yang 8.6 Praxis yang sebelumnya. Untuk membuat clusternya kita tinggal bikin garis-garisnya seperti cat. Oke, kita klik di sini. Kita pilih water levelnya, headnya di 2. Kita pilih topnya 4, bottomnya 0. Kita bisa definisikan soilnya melalui tanda plus di sini atau di material. Kita isi sand 117 hingga 20 parameter. Kita lihat di sini di parameter tanahnya kita isi modulasinya 1,3 kali 10 pangkat 4. Terus isolation 0,3. Alternatif ini kita lewati. Kita langsung isi C nya 1, B nya 30, dilatansinya 0. Groundwater kita lewati karena tidak menganalisa groundwater flow. Kita biarkan lainnya default. Kita bisa drag and drop ya, atau kita bisa pilih melalui menu di sini. Oke, kita klik finish. Kita masuk ke mode structure. Untuk kasus A kita ingin mencoba menggunakan mode grid line displacement atau prescribed displacement. Kita ingin menentukan displacementnya di awal sehingga kita bisa mengetahui gaya yang terjadi. Oke, kita isi di sini putingnya. Kita kunci X nya supaya fix karena yang mau kita ketahui adalah displacement arah Y prescribed. Kita isi displacement yang mau kita bikin adalah 0,05 meter sehingga kita akan mengetahui gaya yang menyebabkan dia terjadi displacement 0,05. Sudah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita menuju ke mesh. Di mesh kita yang standar aja menggunakan yang medium.
Oke, sudah flow condition kita lewati, langsung ke stage construction. Untuk initial kita menggunakan kanal prosedur karena existing soilnya itu horizontal flat. Kalau terjadi perbedaan elevasi, kita bisa menggunakan gravity loading. Oke, acknowledge section kita cek, kita buat fase 1. Oke, kita namakan fase 1-nya indentation. Oke, set password untuk 0. Oke, kemudian kita aktifkan ini, sudah aktif. Kemudian untuk poin kita tidak isi karena kita ingin mengetahui gaya yang terjadi pada saat displacement 0,05. Langsung aja calculate, kita ignore feedback ya, calculate. Oke, sudah selesai, kita lihat hasilnya. Nah, ini terjadi 0,05. Sudah kita set. Kalau kita ingin mengetahui total displacement, gambarnya seperti apa, ini yang terjadi. Kalau ingin lihat total displacement dengan kontur, total displacement dengan panah, atau kita kalau ingin melihat principal effective stress, kita bisa pilih ini. Kita close. Untuk mengetahui maksimum gaya yang terjadi untuk penurunan 0,05, kita klik double di sini dan kita arahkan ke bawah. AY yang dicapai itu adalah minus 93,56 kN. Karena kita penggambarannya hanya separuh, total footingnya adalah 2 meter diameternya. Kita gambarkan hanya separuh dan ini berupa titik kilonewton, sehingga untuk mencari beban garis itu 93,56 dikali 2. Sedangkan untuk mencari beban keseluruhannya, maka 93,56 dikali 2 dikali V adalah rumus lingkaran dikali V, sehingga ketemu perkiraan bebannya 588. Oke. Untuk yang kasus B, kita akan mengganti ini, footing ini, dengan plat yang akan kita beri gaya. Kita balik ke structure, ke sini, kemudian kita del. Setelah kita del, kita bikin plat, grid plate, kemudian kita bikin grid line load. Oke, kemudian kita definisikan material plate nya. IC footing, kita menggunakan elastic isotropic. Kita isi material dari si footing, EA nya 5 kali 10 pangkat 6, 56. Kemudian EI nya 8,5, 500. D secara otomatis diketahui.
untuk berat jenisnya kita tidak isi karena kita hanya ingin mengetahui displacement yang terjadi apakah sama. Oke. Kita definisikan dulu sign drag and drop. Oke, kemudian kita klik mesh karena terjadi perubahan di mode structure. Ini 10 condition kita lewati di stage construction. Kita aktifkan di fase 1 di sini. Kita bisa klik ini, kemudian line pilih klik, kita kotakin dan activate. Oke, land load dan plate sudah aktif. Karena kita tidak menganalisa ground water flow, kita uncheck aja. Dynamic land load juga tidak, kita hanya fokus ke land load dan plate. Ini sudah, materialnya sudah floating, sudah aktif. Kemudian kita tentukan titiknya yang mengalami penurunan 0,05 perkiraan. Dalam manual itu ada di X0 dan Y-nya 4. Kita shut closes, kita pilih node, kita cek di sini. Setelah masuk ke kotak ini kita update. Kemudian untuk beban di sini tadi 93,76, supaya ketemu beban garis berarti dikali 2. Dikali 2 ketemu 188. 188. Sudah. Dan kita klik calculate. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, menunjukkan nilai total displacement yang sama 0,05. Kalau kita ingin melihat kayak yang terjadi di strukturnya, kita bisa pilih ini, select struktur, kemudian kita klik double di plate-nya. Nah, kita close dulu. Kita bisa pilih force, axial force seperti ini, motion force, atau bending moment. Untuk total displacement ini, kalau kita ingin membentuk grafik curve-nya, kita klik di sini, pilih new. Di sini kita pilih node 4, deformation kita pilih total. Dalam bentuk lainnya kita pilih stage. Oke, nah, terbentuklah grafik ini. Oke, tahap untuk lesson 1 itu hanya sampai pembentukan grafik ini aja.
Nah, kalian bisa save kalau kalian mau. Kita coba kalau seandainya si struktur memiliki sifat yang fleksi atau melendut. Kita coba rubah properti dari footing. Misal EI nya 2500. Kita coba kalkulasi ulang. Terlihat yang terjadi 0,049. Revolusi yang terjadi lebih kecil tapi masih mendekati 0,05. Kalau kalian ingin uji coba. Oke, sampai di sini kita ketemu di lesson kedua.